Selamat siang pemirsa, TVRI kembali hadir menjumpai Anda dalam Klik Indonesia Siang. Hari ini Selasa 15 April 2025, saya Natasha Paruntu. Ya, dan saya Saudara Tengku Fajri. Berikut ini kita simak dua laporan utama Klik Indonesia Siang yang telah dirangkum tim redaksi TVRI. Presiden Prabowo Subianto dan Raja Yordania melakukan penandatanganan 4 nota kesepahaman strategis antara Indonesia dan Kerajaan Yordania. Mahkamah Agung akan merevisi keputusan Mahkamah Agung yang menjadi dasar aturan mutasi dan promosi hakim. Informasi pertama Klik Indonesia Siang, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU strategis antara Indonesia dan Kerajaan Yordania Yasimia. Penandatangan berlangsung di Istana Al-Husseinia, Amman pada Senin 14 April 2025. Untuk mengetahui informasi selengkapnya berikut laporan reporter TVRI dari Amman, Yordania. Ya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II baru saja melakukan pertemuan di Istana Al-Husseinia, Kota Amman, Yordania pada Senin 14 April 2025, di mana dalam pertemuan tersebut ada 4 nota kesepahaman atau MOU yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Dan 4 MOU tersebut, ada 4 dokumen kerjasama yang ditandatangani dalam kesempatan tersebut, yaitu persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintahan Kerajaan Yordania Hashimiyah mengenai kerjasama di bidang pertahanan. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Shafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri atau Menteri Luar Negeri Yordania Aiman Safadi. Kemudian juga selain itu ada memorandum yang kedua, yakni terkait dengan saling pengertian antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian Kerajaan Hashimiyah Yordania tentang kerjasama pertanian. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman dan Menteri Pertanian Yordania Khaled Huneifat. Kemudian yang ketiga, memorandum saling pengertian antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Penelitian Ilmiah Kerajaan Yordania Hashimiyah pada kerjasama di bidang pendidikan. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar dan Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Ilmiah Yordania Azmi Muhazfah. Kemudian juga yang terakhir ada memorandum saling pengertian antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Wakaf, Urusan Islam dan Tempat Suci Kerajaan Yordania Hashimiyah tentang kerjasama dalam bidang keagamaan dan wakaf. Dan dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar dan Kementerian Awqaf, Urusan Islam dan Tempat-Tempat Suci Muhammad Kaleileh. Dan penandatanganan MOU antara kedua belah pihak ini menjadi tonggak dalam mempererat kemitraan strategis Indonesia dan Yordania, serta memperluas peran aktif kedua negara dalam menciptakan perdamaian, kemudian stabilitas, dan kemajuan bersama di kawasan dan dunia. Dari Kota Amman, Yordania, Gilang Dejan, TVRI melaporkan. Saudara, Presiden Prabowo Subianto telah mengakhiri kunjungan kerjanya ke kawasan Timur Tengah hari ini. Lalu apa saja hasil kerjasama yang telah dihasilkan? Berikut ini kami rangkum untuk Anda.
Saudara Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air melalui Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah melakukan lawatan ke 5 negara di Timur Tengah sejak Rabu 9 April 2025. Ketibaan Presiden Prabowo disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menko Polkam Budi Gunawan, Mensesnek Prasetyo Hadi, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Usai turun dari tangga pesawat, Kepala Negara tidak langsung masuk ke dalam mobil yang menjemputnya. Presiden Prabowo sempat memberi sejumlah arahan kepada jajaran. Sebelumnya, Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral di sejumlah bidang seperti pendidikan, sains, teknologi, dan ekonomi. Kedua pemimpin juga membicarakan krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina, termasuk mendesak diadakannya gencatan senjata serta mendorong perdamaian dan memperluas bantuan kemanusiaan bagi warga yang terdampak konflik. Satu, pidato beliau di depan parlemen Turki, dijemput Presiden Turki Erdogan langsung di bandara, kemudian di Yordania disopiri oleh Raja Abdullah begitu, termasuk investasi dari Qatar 2 miliar dolar menurut Nusantara. Dari Uni Emirat Arab juga akan memasukkan investasi kita. Terakhir, kerjasama dengan Mesir, itu sangat, kita semangat belajar mahasiswa kita di Mesir jumlahnya sangat banyak ribuan. Yordania menjadi negara terakhir yang dikunjungi Prabowo dalam rangkaian lawatannya ke 5 negara Timur Tengah sejak Rabu 9 April 2025. Secara berurutan, Presiden Prabowo mengunjungi Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan terakhir Yordania. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan tidak sembarangan memanggil Febri Diansyah pada Senin 14 April 2025. KPK menyatakan ada petunjuk terkait dengan dugaan suap pada proses pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR yang dikonfirmasi. Juru bicara KPK Tessa Mahardika menjelaskan penyidik memiliki petunjuk dan bukti baik dari dokumen maupun keterangan saksi dan apa saja yang diperlukan keterangan dari Febri Diansyah. Tessa enggan merinci petunjuk yang dimiliki penyidik. Namun, menurutnya konfirmasi kepada saksi merupakan hal wajar dalam tahapan penyidikan. KPK juga tidak membuka kasus ini lebih jauh. Data yang didapat akan dibongkar dalam persidangan nanti. Febri memenuhi panggilan penyidik KPK kemarin. Febri mengatakan penyidik memberikan pertanyaan kepadanya seputar tugasnya sebagai pengacara Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Febri mengatakan pemeriksaan sejatinya rampung sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun ada sejumlah revisi pemberkasan keterangan yang membuat dia harus keluar dari ruang pemeriksaan lebih lama. Menurut Febri, penyidik memintanya menjelaskan kronologi dirinya bergabung dengan tim kuasa hukum Hasto. Mantan jubir KPK itu bahkan sampai membawa salinan surat kuasa sebagai advokat Sekjen PDIP. Mahkamah Agung akan merevisi keputusan Mahkamah Agung KMA yang menjadi dasar aturan mutasi dan promosi hakim. Rencana revisi ini sebagai respon MA atas penangkapan 4 hakim yang diduga terlibat suap untuk mengatur perkara kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Juru bicara Mahkamah Agung Yanto dalam konferensi pers yang digelar Mahkamah Agung mengatakan, pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebelumnya membahas revisi SK KMA RI nomor 48 tahun 2017 tentang pola promosi dan mutasi hakim pada 4 lingkungan peradilan. Namun poin-poin yang akan direvisi di dalam belai tersebut belum dijelaskan lebih lanjut. Badan Pengawasan Mahkamah Agung berupaya mengevaluasi kinerja dan kepatuhan para hakim dengan membentuk Satuan Tugas Khusus atau Satgasus.
Satuan Tugas Khusus atau Satgasus bertugas melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kedisiplinan, kinerja, dan kepatuhan hakim dan aparatur terhadap kode etik dan pedoman perilaku pada 4 lingkungan peradilan di wilayah hukum DKI Jakarta. Di sisi lain, Mahkamah Agung juga berupaya menghindari adanya perkara pesanan dengan akan menerapkan sistem robotik untuk penugasan para hakim, yaitu penanganan perkara secara acak untuk menghindari adanya keberpihakan hakim dalam suatu perkara. Revisi aturan ini mencuat setelah 4 hakim yang menangani kasus 3 terdakwa dalam perkara korupsi CPO ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh Kejaksaan Agung. Hakim yang menjadi tersangka pertama yang ditetapkan adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nurianta, kemudian 3 hakim lainnya yaitu Agam Syarif Baharudin, Ali Muhtarom, dan Juyamto. Arif disebut menerima uang 60 miliar rupiah dari MS, kuasa hukum korporasi, dan AR, seorang advokat. Ia kemudian membagi-bagikan uang haram tersebut kepada ketiga hakim untuk mengatur agar PT Wilmar Group bisa divonis lepas. Kejaksaan Agung menyebut 3 hakim lainnya, Agam Syarif menerima 4,5 miliar rupiah, Juyamto 6 miliar rupiah, dan Ali Muhtarom 5 miliar rupiah dalam aksi suap menyuap ini. Saudara, Mahkamah Agung menyatakan kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO akan diadili di tingkat kasasi. Juru bicara Mahkamah Agung Yanto menyatakan perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung menyatakan kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO yang sebelumnya telah diputuskan oleh 3 hakim yang kini menjadi tersangka, yakni Juyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom akan diadili di tingkat kasasi. Perkara tersebut melibatkan Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musimas Group. Juru bicara Mahkamah Agung Yanto menyatakan putusan yang menyatakan jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan akan diadili di tingkat kasasi oleh Majelis Hakim Kasasi. Yanto mengatakan perkara ini belum berkekuatan hukum tetap karena penuntut umum telah mengajukan upaya hukum kasasi pada tanggal 27 Maret 2025. Setelah berkas kasasi lengkap, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan segera mengirim berkas kasasi ke Mahkamah Agung secara elektronik. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 hakim sebagai tersangka dalam perkara suap penanganan kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Tersangka pertama yang ditetapkan adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nurianta pada Sabtu 12 April 2025. Kemudian 3 hakim yang menyusul yakni Agam Syarif Baharudin, Ali Muhtarom, keduanya merupakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Juyamto, seorang hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Komisi Yudisial berinisiatif menelusuri dugaan pelanggaran kode etik hakim terkait putusan lepas kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Komisi Yudisial menggunakan hak inisiatif menerjunkan tim untuk menelusuri dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim atau KEPPH terhadap hakim yang menjatuhkan putusan lepas dalam kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit mentah atau CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Juru bicara Komisi Yudisial, Mukti Fajar Nurdewata menjelaskan hal ini merespon penetapan tersangka terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nurianta, dan 3 hakim lainnya atas dugaan suap putusan lepas kasus CPO. Ia menyatakan tim tersebut akan mengumpulkan informasi dan keterangan terkait kasus dugaan suap dan atau gratifikasi itu. Kemudian Komisi Yudisial akan langsung memproses jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran kode etik hakim. Selain itu, Komisi Yudisial juga berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung untuk mendalami kasus tersebut. Komisi Yudisial mengimbau semua pihak agar dapat memberikan informasi apabila ada hal yang bisa menguatkan dan mengembangkan kasus tersebut. Saudara, Kejaksaan Tinggi Banten menetapkan 1 tersangka korupsi jasa pengolahan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan. Tersangka selaku Direktur PT EPP diduga tidak merealisasikan pekerjaan pengolahan sampah sesuai dalam perjanjian kontrak yang nilainya mencapai 74,9 miliar rupiah.
Tersangka korupsi kasus jasa pengolahan sampah Tangerang Selatan berinisial SYM ditahan Kejati Banten di Rutan Kelas 2B Serang selama 20 hari. Tersangka selaku Direktur PT EPP dinilai penyidik telah melanggar hukum karena diduga bersekongkol dengan pihak pemberi pekerjaan dan pihak pengadaan barang dan jasa. Tidak hanya itu, PT EPP tidak merealisasikan pekerjaan pengolahan sampah sesuai dengan perjanjian kontrak yang nilainya mencapai 74,9 miliar rupiah. Bahkan perusahaan tersangka tidak memiliki kompetensi melakukan pengolahan sampah sehingga terdapat potensi kerugian negara sekitar 25 miliar rupiah. Dalam hasil penyidikan, tim mendapati temuan bahwa sebelum dilakukan proses pemilihan penyedia, diduga telah terjadi persekongkolan antara pihak pemberi pekerjaan dengan pihak penyedia barang dan jasa. Serta pada tahap pelaksanaan atau kontrak pekerjaan, ternyata PT EPP tidak melaksanakan salah satu item pekerjaan dalam kontrak, yakni tidak melaksanakan pekerjaan pengelolaan sampah. Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Banten menegaskan penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap aktor-aktor yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara. Dari Serang, Banten, Jaya Wirnata, TVRI melaporkan. Sat Narkoba Polresta Cirebon, Jawa Barat meringkus pedagang mainan yang menjadi pengedar gelap narkotika jenis sabu. Narkotika itu diedarkan menggunakan sistem cash on delivery atau COD. Pedagang mainan berinisial S, warga desa Danawinangun, Kecamatan Klangenan, diringkus usai kedapatan mengedarkan narkoba jenis sabu. Dalam penangkapan itu, polisi turut mengamankan barang bukti beberapa sabu siap edar. Selain pedagang mainan, polisi juga mengamankan 9 tersangka lainnya yang juga merupakan pengedar narkotika tembakau sintetis, sabu, dan juga obat-obatan keras. Modusnya beragam, mulai dari sistem COD atau cash on delivery maupun sistem tempel di lokasi yang sudah ditentukan. Dari hasil interogasi petugas, barang haram tersebut didapat dari luar daerah Cirebon. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika, golongan 1, sediaan farmasi maupun tembakau sintetis, jumlah kasus 7 LP, terdiri dari kasus narkotika golongan 1 jenis sabu 4 kasus, kemudian kasus peredaran sediaan farmasi tanpa izin 3 kasus. Dari 7 kasus tersebut terdapat 9 tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan, para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Cirebon, Makmur Hamdala, TVRI Jawa Barat melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi menaikkan status bencana hidrometeorologi basah dari kesiapsiagaan menjadi siaga. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi penanganan dan juga penanggulangan bencana. Pemerintah Provinsi Jambi telah menaikkan status bencana hidrometeorologi dari kesiapsiagaan menjadi siaga. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi kerawanan bencana hidrometeorologi basah di tengah tidak menentunya kondisi cuaca. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah mengatakan peningkatan status siaga bencana hidrometeorologi itu ditetapkan selama 1 bulan, yakni dari akhir Maret hingga akhir April 2025. Peningkatan status siaga bencana hidrometeorologi ini sebagai langkah antisipasi penanganan dan penanggulangan bencana, mengingat sejumlah daerah telah terdampak bencana banjir maupun tanah longsor. Penekanan langkah antisipasi juga dilakukan sesuai perintah Gubernur Jambi yang menginginkan adanya upaya peningkatan koordinasi terkait antisipasi bencana. Status siaga bencana hidrometeorologi basah akan dicabut pemerintah Provinsi Jambi apabila potensi kerawanan bencana tersebut dinilai telah menurun. Berdasarkan data yang didapat BPBD, potensi hujan untuk bulan April masih ada, namun cenderung menurun jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya.
Jadi hidrometeorologi basah sesuai dengan arahan Pak Gubernur karena sudah terdampak di kabupaten kota dan ada juga dapat kota yang sudah menaikkan status. Provinsi Jambi diperintah Pak Gubernur saya untuk melakukan koordinasi. Tentulah dalam melakukan koordinasi kita perlu menaikkan status dari kesiapsiagaan menjadi siaga. Tapi ini prinsipnya hanya antisipasi karena curah hujan masih terjadi di bulan ini. Mudah-mudahan curah hujannya turun, nanti statusnya kemungkinan akan kami cabut. Tingginya curah hujan yang terjadi sepanjang Februari dan Maret 2025 telah menyebabkan bencana banjir hampir di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Dua organisasi serahkan berkas sebagai lembaga pemantau pemungutan suara ulang atau PSU Pilwali Banjarbaru ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. KPU sebut lembaga pemantau akan mendapat akses masuk ke tempat pemungutan suara. Sebanyak 2 organisasi resmi mendaftarkan diri sebagai lembaga pemantau pemungutan suara ulang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru 19 April 2025. Organisasi yang mendaftarkan diri yakni Visi Nusantara yang memenangkan gugatan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pilkada 2024 untuk Pilwali Banjarbaru dan Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia atau LPRI. Kedua organisasi ini telah menyerahkan berkas pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan akan segera dilakukan verifikasi pemberkasan untuk dikeluarkan akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum. Ketua KPU Kalimantan Selatan, Andi Tenris Sompa mengatakan, jika lembaga pemantau ini terdaftar di KPU Banjarbaru, maka mereka akan memiliki akses masuk ke tempat pemungutan suara dan mendapat salinan C hasil. Tugas pemantau adalah memantau segala proses pada hari pemilihan suara PSU nanti di Banjarbaru, dan kemudian kalau terdaftar atau terregistrasi di Kota Banjarbaru, maka pemantau ini punya hak untuk masuk di TPS, kemudian juga punya hak untuk mendapatkan kopian atau salinan C hasil. Sementara Koordinator Visi Nusantara Kalimantan Selatan Muhammad Arifin memastikan pihaknya siap menjadi lembaga pemantau PSU Pilwali Banjarbaru dengan bermodalkan pengalaman beberapa kali menjadi lembaga pemantau sejak Pileg 2024 lalu dan berhasil memenangkan gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Pertama, sebagai pemenang gugatan dalam PHPU di Mahkamah Konstitusi lalu, kita berharaplah bagaimana PSU ini berjalan aman, kondusif, dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Saat pelaksanaan PSU Pilwali Banjarbaru 19 April, seluruh lembaga pemantau akan diberikan tanda pengenal oleh KPU untuk akses masuk ke TPS. Selain 2 organisasi ini, 1 lembaga pemantau yakni Forum Demokrasi Milenial menjadi lembaga pemantau karena telah terdaftar pada Pilkada 27 November 2024. Saudara anggota Komisi 7 DPR RI Erna Sari Dewi menyerap aspirasi para pedagang kaki lima di Kota Bengkulu. Dirinya mendorong permodalan usaha bagi pedagang agar usaha yang dijalankan dapat berkembang. Anggota Komisi 7 DPR RI, Erna Sari Dewi, menyerap aspirasi puluhan pedagang kaki lima dalam resesnya di Kelurahan Lempuing, Kota Bengkulu. Erna Sari Dewi mendorong permodalan bagi para pedagang kaki lima di Kota Bengkulu agar usaha yang dijalankan dapat berkembang. Erna mengatakan permodalan usaha diperuntukkan bagi pedagang dan juga warga yang hendak menjalankan usaha. Tak hanya itu, besaran permodalan nanti tergantung dengan hasil verifikasi Bank Himbara. Saya ingin melakukan membina ibu-ibu ini untuk memiliki usaha kecil menengah, supaya perempuan itu harus berdaya, supaya perempuan bisa membantu perekonomian keluarganya. Soal target bantuan itu nanti akan kita ketahui setelah kita tahu berapa UMKM akan kita bina. Jadi saya akan lebih selektif karena ini kan rekomendasi saya nanti mereka ini untuk dapat bantuan dari Bank Himbara. Maka itu kita akan selektif dulu, akan kita kumpulkan terlebih dahulu, ya kan?
akan kita verifikasi terlebih dahulu, maka nanti baru berapa yang bisa kita lakukan. Pedagang senang sekali diperhatikan dari ibunya, menyerap aspirasi masyarakat sini. Kami juga senang ada perhatian khusus buat kami, jadi kami punya masa depan untuk maju. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu, melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Klik Indonesia Siang segera kembali. Kau tidak mau tanya, untuk siapa kasih sayang tidak sedikit itu? Sebuah kisah sepasang kekasih yang tak lekang oleh waktu, terhalang oleh keadaan, adat, ambisi, serta kuasa. Akankah mereka mampu melewatinya? Aku cinta padamu. Siti Nurbaya, setiap Jumat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Commencing your day in high-spirit morning dialogue with a variety of segments, latest news, exciting conversations, and inspirational information. The result of the treatment is not as if we do the earlier diagnostic. Yeah. Starting Point, Monday to Friday, live 8 a.m. Jakarta time, only on TVRI World. Kisah rumah kos yang dihuni oleh para pria dari berbagai suku dan latar belakang. Tapi di balik kehidupan mereka, ada Pak Mul, sang pemilik kos yang berusaha menyelamatkan kosan. Mampukah para penghuni menyelamatkan rumah kos yang telah menjadi keluarga untuk mereka? Saksikan Terima Kos Pria Baik-Baik setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat. News Bulletin, but the latest information from around the globe. Live reports and in-depth analysis, the latest happenings. A resident of Rafah said that America is the main enemy for the Palestinian people. Divert their attention from trauma and recover their mental condition. The fire which scorched 26 duplex houses in Puwatu sub-district. World Today, daily, only on TVRI World. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Siang. Saudara, pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban pedagang kaki lima di pasar tradisional Ciputat. Penertiban dilakukan sebagai langkah mengatasi kemacetan lalu lintas yang diakibatkan dari padatnya pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan. Penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP Kota Tangerang Selatan dilakukan dalam rangka menegakkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2018. Penertiban dilakukan karena pedagang kaki lima dinilai mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat di sepanjang badan jalan Pasar Ciputat, mulai dari Jalan Haji Usman, Jalan Pemuda, dan Jalan Bancet. Dalam kegiatan ini, petugas menertibkan para pedagang yang masih berjualan di lokasi yang seharusnya bebas dari aktivitas perdagangan. Keberadaan para pedagang yang menggunakan trotoar hingga ke badan jalan seringkali memicu kemacetan. Kita di sepanjang Jalan Haji Usman, Jalan Pemuda, dan Jalan Bancet. Jalan Haji Usman kurang lebih 1 kilometer, kemudian Jalan Bancet dan Jalan Pemuda, itu kurang lebih 100 meteran. Pasca penertiban, apa yang akan dilakukan Pak dari Setelah ini kita akan melakukan pengawasan, kemudian kita sudah tentukan titik pantau untuk pos pantau. Ada 3 titik untuk dilakukan pemantauan dari titik itu. Misal nanti masih ada yang membandel Pak, bangun ini lagi di pinggir itu, Pak? Akan langsung kita tertibkan. Dia baru masang juga, baru gelar dagangan akan langsung kita tertibkan. Selanjutnya, seluruh material lapak yang telah dibongkar oleh Satpol PP dibuat pembuangan akhir Cipecang, Serpong. Dari Tangerang Selatan, Gunawan Sumaryono melaporkan.
Saudara, harga cabai rawit di Kalimantan Tengah mengalami lonjakan signifikan. Saat ini harga cabai rawit mencapai Rp120.000 per kilogram. Lalu untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan reporter TVRI Novita Chandra langsung dari Kalimantan Tengah. Novita, selamat siang. Hingga saat ini bagaimana daya beli masyarakat terhadap harga cabai yang melonjak naik? Selamat siang Fazri dan pemirsa, usai naik pada bulan Ramadan lalu yang mencapai Rp150.000 per kilogramnya dan turun di harga Rp100.000 per kilogram pada Lebaran, kini harga cabai di pasar tradisional Kahayan Kota Palangkaraya kembali naik Rp120.000 per kilogramnya. Salah satu pedagang di pasar tradisional Kahayan Kota Palangkaraya Alus menyampaikan kenaikan harga cabai baru terjadi 1 hari dan cabai yang ia jual didatangkan langsung dari Kelurahan Kelampangan Kota Palangkaraya. Alus menambahkan meski harga cabai mengalami kenaikan namun tidak mempengaruhi daya beli masyarakat khususnya menjelang perayaan Paskah beberapa hari ke depan yang banyak masyarakat yang membeli kebutuhan pokok tidak terkecuali cabai. Dan berikut keterangan salah seorang pedagang Kota Palangkaraya. 120. Itu ada kenaikan atau seberapa aja? Naiknya 20.000. Dari harga berapa kemarin? 100. Berapa hari udah naik, Cil? Baru hari ini. Baru hari ini ya? Berdasarkan pantauan di lapangan, harga kebutuhan relatif stabil seperti telur ayam masih dijual di harga Rp2.100 per butirnya dan harga bawang merah dijual di harga Rp45.000 per kilogram. Demikian dari Kalimantan Tengah, kembali ke studio Fazri. Baik, Novita, terima kasih atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Puluhan hektar sawah di Desa Banyu Biru, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang diserang hama tikus. Akibatnya para petani mengalami gagal panen karena tanaman padi rusak akibat diserang hama tikus. Serangan hama tikus di Desa Banyu Biru, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini sebenarnya sudah terjadi selama 10 bulan lalu atau sejak musim tanam pertama tahun lalu. Namun saat ini serangan hama tikus lebih ganas karena luasan lahan sawah yang diserang hama tikus mencapai 44 hektar. Segala upaya telah dilakukan pemerintah desa setempat dan petani untuk memberantas hama tikus, mulai dari cara tradisional menggunakan bahan kimia, termasuk penyetruman. Pembasmian dengan burung hantu juga sudah dilakukan, meskipun cara ini dinilai kurang efektif karena 1 ekor burung hantu maksimal hanya bisa menangkap 5 ekor tikus setiap malam. Namun hingga saat ini serangan hama tikus semakin meluas hingga para petani mengalami gagal panen. Ya 35 sampai 70 hari. 70 hari. Yang sudah tidak bisa dikendalikan itu hama tikusnya. Sudah sampai usaha kita pakai setrum genset, 1 malam dapat 375, 400 itu selama 17 hari, hampir 20 itu dapat 4.760. Kalau kita kan pertama kan pasti kan kita observasi dengan kelompok tani dan petani. Nah kita cacak, istilahnya kita cacak itu kita survei kerusakan-kerusakan itu berdasarkan dari kelompok tani dan petani itu ya kurang lebih di atas 40-an hektar. Nah, itu kita kan juga rembukan dengan teman-teman BPP, langkah-langkah penanganannya kayak apa? Oh seperti ini, kita oplos obat dengan beras, upaya dengan gropiokan, kita mengaktifkan juga teman-teman yang hobi berburu ya, itu sementara kita alihkan bedil di sawah. Kawasan yang berbatasan dengan rawa pening saat ini memang menjadi sasaran hama tikus, diantaranya Banyu Biru, Kebondowo, Rowoboni, Bejalen, termasuk Jambu menjadi wilayah yang paling parah diserang hama tikus. Oleh karena itu perlu langkah serentak untuk membasmi tikus, karena tikus terhitung cerdas menghindari racun dan perangkap. Mereka sering hijrah ke daerah lain sesuai koloninya. Andi Arianto, TVRI Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Ratusan calon jamaah haji di Grobogan, Jawa Tengah mengikuti bimbingan manasik haji perdana di sebuah hotel di Grobogan. Dari ratusan calon jamaah haji tersebut, puluhan calon jamaah haji diantaranya merupakan calon jamaah haji cadangan yang telah melakukan pelunasan biaya haji. Sejumlah 888 calon jemaah haji di Grobogan mengikuti bimbingan manasik haji.
Dari 888 calon jemaah haji, 75 diantaranya merupakan calon jemaah haji cadangan yang telah melakukan pelunasan. Seusai dengan surat keputusan Kemenak, calon jemaah haji yang masuk cadangan di Grobogan total ada 332 orang. Sementara yang telah melakukan pelunasan 50% dari total 332 orang, sebanyak 75 calon jemaah haji. Edi Setianto, salah seorang calon jemaah haji asal Desa Kaliwenang, mengaku senang bisa masuk dalam daftar calon jemaah haji yang akan berangkat tahun 2025 ini. Sebelumnya ia bersama istrinya daftar haji pada tahun 2012 dan dijadwalkan berangkat pada tahun 2023. Namun karena COVID, ibadah hajinya tertunda. Pada tahun 2025 ini ia bersama istrinya kembali terdaftar sebagai calon jemaah haji cadangan di Grobogan, urutan 1 dan 2. Namun sebulan dikabari, pihak petugas haji Grobogan, ia masuk sebagai calon jemaah haji reguler Grobogan yang rencananya akan berangkat tahun 2025 ini. Ia mengaku senang bisa berangkat haji tahun ini bersama sang istri. Cadangan sesuai dengan SK Pak Dirjen itu kan ada 332. Akan tetapi cadangan yang melunasi itu 50%. Sehingga 50% itu sesuai dengan urutan porsi menjadi ada yang cadangan yang bisa masuk dari separuh 50% sampai hari ini tanggal 14 ini itu hanya 75 yang masuk. 2012 bulan November. Berarti sempat nunggu lama, Pak ya. Sekarang bisa berangkat, ceritanya gimana, Pak? Ceritanya ya nunggu 3 tahun itu kan ada COVID itu. Terus dikabarin tahun 2005 bulan apa ya nggak tahu ya, lupa saya. Terus masuk cadangan 1/12 Kabupaten Grobogan. Terus bulan lagi dikabari masuk reguler sama Kemenak. Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mendapatkan kuota haji sebanyak 888 orang. Dari jumlah tersebut hingga Jumat total sudah ada 859 yang sudah melakukan pelunasan. Sementara calon jemaah haji yang belum melakukan pelunasan diberi batas waktu hingga tanggal 17 April 2025. Calon jemaah haji Grobogan terbagi menjadi 4 kloter, yakni kloter 35, 36, 37, dan kloter 38. Jika sesuai jadwal, calon jemaah haji asal Grobogan akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada tanggal 10 Mei 2025. Dari Grobogan, Supriyanto, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Ribuan calon petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Kementerian Agama mulai menjalani bimbingan teknis atau BIMTEK di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. BIMTEK perlu diberlakukan karena situasi di lapangan sangat dinamis. Ribuan calon PPIH Kemenak mulai menjalani BIMTEK di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. BIMTEK tersebut diselenggarakan selama sepekan mulai 14 April hingga 20 April 2025. Direktur Bina Haji Kemenak Mustain Ahmad mengatakan BIMTEK sangat penting diberikan kepada calon PPIH karena situasi yang akan dihadapi di lapangan akan sangat dinamis. Mustain menjelaskan para petugas di bagian akomodasi sewaktu-waktu dapat diminta untuk membantu persoalan transportasi jamaah haji. Kuota PPIH Kemenak awalnya sebanyak 2.210 orang atau 1% dari jumlah jamaah haji. Namun kemudian dapat tambahan 1% lagi menjadi 2%, sehingga kuota PPIH Indonesia sebesar 2% atau 4.420 orang. Saudara, sebanyak 176 siswa SDN Malangga 1 di Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Banten menerima program makan bergizi gratis yang disediakan oleh Dapur Umum Badan Gizi Nasional. Sejumlah anak-anak sekolah tampak senang saat menyantap makanan yang diberikan. Program makan bergizi gratis mulai disalurkan oleh Dapur Umum Badan Gizi Nasional ke 176 siswa sekolah dasar negeri Malangga 1 di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Serang, Banten. Para petugas dapur umum yang menyiapkan porsi serta menyalurkan MBG untuk anak-anak sekolah ini didampingi oleh Babinsa Koramil Kecamatan Petir, Kabupaten Serang untuk memastikan jalannya kegiatan berjalan aman dan tertib.
Selama kegiatan berlangsung, para siswa makan dengan tertib di ruang kelas masing-masing. Mereka menikmati sajian makanan bergizi yang disiapkan khusus untuk menunjang kesehatan dan pertumbuhan anak usia sekolah. Bahkan program ini disambut antusias oleh siswa dan sekolah. Kepala SDN juga menyambut baik program ini, di mana ia mengatakan bahwa kegiatan makan bersama di sekolah sangat bermanfaat, terutama bagi anak-anak yang sulit atau malas sarapan di rumah. Program ini sebetulnya baik dan satu mendisiplinkan anak untuk makan. Kadang-kadang kan ada anak yang nggak sarapan dulu di rumah, terus kadang-kadang malas kalau disuruh orang tua. Kalau banyak temennya kayak seperti ini, kayaknya pada semangat nih makannya nih. Kepala Sekolah SDN Malanggah 1 berharap program MBG ini bisa terus berlanjut untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak di sekolah. Dan berharap dapur umum ini menyiapkan menu bervariasi agar siswa tetap semangat saat menyantap makan bergizi. Dari Serang, Banten, Jaya Wirnata TVRI melaporkan. Saudara, setelah libur Lebaran, program makan bergizi gratis atau MBG di Blora kembali berjalan. Program ini disambut antusias oleh para pelajar. Usai tertunda selama sepekan, program makan bergizi gratis di Kabupaten Blora kembali dilakukan. Sebanyak 269 menu makan bergizi gratis dibagikan oleh petugas Badan Gizi Nasional di Kabupaten Blora. Suasana di sekolah sangat ceria saat mobil pembawa makanan dari dapur makan bergizi gratis memasuki halaman Sekolah Dasar Negeri 1 Bangkle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Para siswa tak sabar menyambut kembali program ini yang sempat berhenti saat Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mereka mengungkapkan kegembiraan mereka atas kembalinya program MBG. Menu yang disediakan awal program MBG usai Lebaran yakni telur, sayur wortel, dan buah kelengkeng. Namun sangat disayangkan oleh siswa saat menyantap makan program MBG tidak disertai susu. Ratusan siswa sudah rindu dengan rasa masakan yang disediakan oleh Dapur Makan Bergizi Nasional. Siswa mengaku masakan dirasa enak lantaran tidak manis dan tidak pedas sesuai dengan selera siswa yang masih usia belia. Sudah berharap, Mas. Sudah berharap karena waktu masuk pertama kemarin belum. Mulainya kan hari Senin kembali. Pun nanti ada MBG, tapi sudah ada yang tanda-tanda seperti itu. Jadi memang anak-anak juga berharap MBG ini tetap berjalan terus, diharapkan gitu. Kepala Sekolah SDN 1 Bangkle, Jenny Purnawati bersyukur dengan dimulai kembali program MBG. Menurutnya banyak siswa yang sudah menunggu program tersebut. Dari Blora, Supriyanto TVRI melaporkan. Saudara, pemerintah Papua Barat Daya pada tahun ajaran baru Juli mendatang akan memberlakukan program pendidikan gratis di 5 kabupaten dan 1 kota di Papua Barat Daya. Program gratis ini mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Kesiapan program pendidikan gratis di Provinsi Papua Barat Daya, Gubernur Papua Barat Daya bersama Wali Kota Sorong menggelar rapat koordinasi pendidikan gratis yang akan dimulai pada bulan Juli 2025 atau tahun ajaran baru. Program pendidikan gratis mulai dari tingkat SD hingga SMA akan dilaksanakan di Provinsi Papua Barat Daya. Program pendidikan gratis merupakan janji kampanye oleh Gubernur Papua Barat Daya bersama Wali Kota Sorong sehingga perlu koordinasi hingga pendidikan gratis akan terlaksana dengan baik. Khusus buat program pendidikan di Provinsi Papua Barat Daya, mulai dari 5 kabupaten dan 1 kota telah disepakati oleh Bupati dan Wali Kota untuk mendukung program pendidikan gratis. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mengatakan program pendidikan gratis bersumber dari semua dana, sementara dana otsus dikhususkan untuk orang asli Papua. Elisa Kambu memastikan bahwa program sekolah gratis ini untuk semua siswa akan mendapatkan perlakuan yang sama. Program pendidikan gratis melalui rapat koordinasi ini akan dilakukan inventarisasi untuk menghitung kebutuhan antara lain
buku, SPP, dan biaya pendaftaran serta seragam sekolah. Yang pasti kita pastikan semua anak bangsa harus mendapat perlakuan yang sama. Sepakat untuk harus kita laksanakan tahun ajaran baru. Kita usahakan begitu. Tetap nanti kita lihat. Jadi kita akan, itu sebabnya kita kasih tugas tadi, nanti diinventarisasi semua. Kita hitung kebutuhannya. Nah, kalau kebutuhannya kita baru saya akan yang pewali, kita akan bicara, kita lihat kemampuan kita apa yang bisa kita. Sementara itu, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menyampaikan ada 3 hal yang perlu diverifikasi, yaitu seragam, SPP, serta biaya pendaftaran masuk sekolah. Dengan program pendidikan gratis dapat mengcover kebutuhan pendidikan. Untuk jumlah sekolah, ya untuk sementara negeri ya, di Kota Sorong itu ada 72 sekolah negeri. Kita fokus dulu dengan sekolah negeri. Nah, tetapi kalau nanti kita kolaborasi dengan gubernur atau provinsi kan nanti bantu kita lah hibah. Nah, itu berarti kita cover. Tadi Pak Gubernur sudah katakan tidak ada perbedaan, perlu adil. Jadi pasti kita akan cover semua. Program pendidikan gratis akan dimulai dari sekolah dasar negeri, SMP, dan SMA. Sementara sekolah swasta tidak menutup kemungkinan akan diberlakukan hal yang sama jika pemerintah provinsi akan memberikan bantuan dana hibah sekolah gratis dan akan berlaku bagi sekolah swasta. Rabu sudah. Hingga tanggal 16 April 2025 akan berakhir pelayanan arus mudik balik libur Lebaran 1446 Hijriah tahun 2025. PT Pelni mengapresiasi arus mudik aman dan terkendali. PT Pelni Fakfak mengapresiasi para penumpang arus mudik dan balik liburan Lebaran 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi. Kepala Cabang PT Pelni Fakfak, Duta Kusuma, mengatakan manajemen PT Pelni mengapresiasi arus mudik sampai dengan memasuki arus balik masa liburan berjalan aman dan terkendali. Hingga tanggal 16 April 2025, batas layanan arus mudik Lebaran masih ada kapal perintis milik PT Pelni yang melayari beberapa jalur. Kami dari PT Pelni Cabang Fakfak mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas apresiasinya kepada kami dan untuk bepergian ke arus balik ini agar berhati-hati dan semoga selamat sampai ke tempat tujuan masing-masing. Arus mudik balik liburan Lebaran tahun 2025 semakin baik sebagaimana diakui beberapa pengguna jasa moda transportasi laut PT Pelni. Arus mudik balik liburan Lebaran tahun 2025 semakin tertib karena perangkat lunak yang digunakan di Pelabuhan Laut Fakfak dimulai dari penumpang masuk gapura utama yang telah dicatat dengan baik, retribusi yang masuk secara elektronik, masuk areal pelabuhan, alur masuk, tertib dan lengkap dengan petunjuk parkir kendaraan, hingga memasuki ruang tunggu dan memasuki areal dermaga dan menaiki kapal. Frans Tamaela, kontributor TVRI, melaporkan dari Fakfak, Papua Barat. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami segera kembali. Diversity of culture within the archipelago presented through beautiful and enchanting local wisdom. Kudu ngekean adat lah, ulah modern cara mencari di kota gitu. Kudu kibai di kota Baduy. Join us in exploring a plethora of richness that have become the nation's identity. Beautiful Indonesia, daily, only on TVRI World. News Bulletin, but the latest information from around the globe. Live reports and in-depth analysis, the latest happenings. A resident of Rafah said that America is the main enemy for the Palestinian people. Divert their attention from trauma
and recover their mental condition. The fire, which scorched 26 duplex houses in Puwatu Subdistrict. World Today, daily, only on TVRI World. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Siang. Saudara, sebagai bentuk mensukseskan program pemerintah dalam mendongkrak sektor pariwisata, TNI Angkatan Laut dalam hal ini Lanal Melongwane meresmikan daerah pariwisata Pulau Nusa Indah di Desa Lobo Beo Utara, Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Sebagai wujud untuk menyukseskan program pemerintah dalam mendongkrak sektor pariwisata, TNI Angkatan Laut dalam hal ini Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Melongwane yang dipimpin oleh Komandan Lanal Melongwane Letkol Laut Pelaut Widi Aditya, didampingi oleh Ketua Cabang 7 Korcap 8 DJA 2 Fitri Widi Aditya, meresmikan daerah pariwisata Pulau Nusa Indah di Desa Lobo Beo Utara, Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Daerah yang mulanya Kampung Bahari Nusantara atau KBN Lanal Melongwane di bawah binaan Lanal Melongwane sekarang berkembang menjadi destinasi wisata Kabupaten Kepulauan Talaut. Adanya peresmian daerah pariwisata ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Desa Lobo dan masyarakat sekitar. Kabupaten Talaut yang terletak di ujung utara Indonesia menyimpan berbagai keindahan alam. Daerah ini menawarkan pesona alam yang luar biasa bagi para wisatawan, mulai dari Pulau Sara, Pulau Nusa, hingga pantai-pantai yang tersebar di berbagai desa. Salah satu tempat yang sangat menarik perhatian wisatawan adalah Pantai Nusa Indah. Daerah pariwisata ini terbentang di lahan seluas 2 hektar yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya di bidang pariwisata. Pulau Nusa Indah diharapkan dapat menjadi salah satu destinasi wisata terpopuler di wilayah ini. TNI Angkatan Laut bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan sektor pariwisata. Perhatian ini selaras dengan program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali. Saudara, halal bihalal merupakan tradisi yang sering dilakukan umat muslim untuk mempererat tali silaturahmi dan saling bermaaf-maafan antara sesama muslim. Tradisi ini menjadi momentum bagi Yayasan Pendidikan Bakti Mulia 400 untuk menjaga keharmonisan di antara sesama muslim selain mengajarkan nilai-nilai keislaman peserta didik. Ketua Yayasan Badan Kerjasama Pendidikan BKSP Bakti Mulia 400, Anna Rosita Subagja, pada acara Halal Bihalal di Jakarta mengatakan, halal bihalal merefleksikan perjalanan spiritual manusia selama bulan suci Ramadan. Menurutnya, sukacita di hari kemenangan yang baru saja diraih ini bagi umat muslim hendaknya dapat menjadi momentum dalam mempererat tali silaturahmi. Hal ini dikarenakan kebersamaan dan silaturahmi merupakan fondasi utama dalam membangun sekolah yang harmonis dan berprestasi. Untuk supaya kebersamaan kita ini tetap terjalin, saling menghormati, saling berbagi, saling dan semuanya, yang jelas kita ingin kebersamaan ini tetap solid gitu. Ya, harapan saya semoga kedepannya Bakti Mulia ini terus lebih berkembang, kemudian kami juga bisa menghasilkan anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang bisa menjadi pahlawan-pahlawan untuk Indonesia. Jelas seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sutrisno juga, bahwa kami tidak hanya ingin mendidik, tapi kami ingin menelurkan anak-anak yang lebih baik lagi bagi Indonesia. Sementara Ketua Pelaksana Harian KPH Sutrisno Muslimin menyebut Sekolah Bakti Mulia 400 dalam proses pembelajarannya mengutamakan pendidikan agama Islam karena menjadi dasar utama dalam pengembangan pendidikan di Bakti Mulia 400 dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh anggota sekolah. Sekolah ini kan terus meningkatkan proses pendidikan keagamaan. Jadi praktik-praktik keagamaan itu dilakukan, anak wajib sholat 2 waktu di sini gitu ya. Kemudian mendapatkan siraman rohani selesai melaksanakan sholat, dan dia juga mempraktikkan akhlak yang diajarkan oleh agama Islam. Di sini ini tidak ada junior. Mereka kita bangun rasa saling sayang ya.
yang muda menghormati yang tua, ya, yang tua menyayangi yang muda, makanya nggak ada bullying, nggak ada apa gitu. Itu yang kita bangun. Halal bihalal yang mengangkat tema pembangunan komunikasi dan kebersamaan untuk keberhasilan anak dan masa depan juga menghadirkan penceramah kondang Ustadz Maulana yang dalam tausiahnya menyampaikan suci hati dapat mempererat silaturahmi antar sesama muslim. Memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Rusia, Kementerian Kebudayaan RI menyelenggarakan konser seni bersama, menampilkan beragam kesenian khas dari Indonesia dan Rusia. Salah satunya adalah penampilan apik solois Indonesia Farman Purnama tampil menyanyikan lagu Ayo Mama dan Panon Hideng bersama kelompok paduan suara State Academy Rusia. Konser seni sebagai konser kolaborasi bersama Indonesia-Rusia memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Rusia. Dilaksanakan di Ciputra Artpreneur Theater, Jakarta oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Konser yang menampilkan beragam kesenian khas dari Indonesia dan Rusia digelar untuk memeriahkan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Rusia. Kesenian tradisional Indonesia seperti gamelan, tarian tradisional Bali, serta tari saman yang masuk dalam daftar World Intangible Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda UNESCO ditampilkan dalam konser tersebut. Selain itu, solois Indonesia Farman Purnama tampil memukau menyanyikan lagu Ayo Mama dan Panon Hideng bersama kelompok paduan suara State Academy Russian Choir MI Piatnitsky. Dalam konser tersebut, State Academy Russian Choir MI Piatnitsky juga membawakan beberapa lagu khas Rusia dan lagu Indonesia berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Sementara State Academic Honor Dance Ensemble of Dagestan Leginka menampilkan tarian tradisional Rusia. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha menyampaikan bahwa kebudayaan Rusia termasuk karya seni, musik, dan literaturnya dikenal luas di seluruh dunia. Begitu pula dengan kekayaan budaya Indonesia. Tradisi Indonesia berkembang dari lingkungan yang kaya dan dinamis, terdiri dari 17.000 pulau, tanah vulkanik, lautan luas, dan lebih dari 700 bahasa daerah. Elemen-elemen ini menciptakan ekspresi seperti musik, tarian, sajak, dan teater. Giring menyampaikan bahwa kebudayaan dapat menjadi jembatan bagi dua negara untuk saling memahami dan kesenian dapat mendorong terciptanya perdamaian dunia. Dengan seni, kolaborasi tidak hanya menghadirkan keindahan budaya, tetapi juga memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia, dengan menunjukkan bagaimana dialog dan empati dapat tumbuh di antara negara-negara. Saudara Menteri Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik meninjau langsung cara pengelolaan sampah di tempat pengolahan akhir sampah Manggar yang dinilai sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia. Kunjungan kerja ini dilakukan karena pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional selesai pada tahun 2029. Dalam kunjungan kerja di Kota Balikpapan, Menteri Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup LHBPLH Hanif Faisal Nurofik menilai tempat pengolahan akhir sampah Manggar menjadi salah satu tempat pengolahan sampah terbaik secara nasional. Untuk itu pihaknya akan menjadikan TPAS ini sebagai rujukan dalam pengelolaan sampah bagi seluruh kabupaten kota termasuk provinsi se-Indonesia. Hanif Faisal Nurofik meyakini Kota Balikpapan akan menjadi salah satu daerah yang mampu menjadi percontohan nasional. Pihaknya akan konsisten memantau perkembangan pengelolaan sampah dalam 3 hingga 4 bulan ke depan. Sengaja datang ke TPA Manggar ini karena berdasarkan data sementara kami, ini merupakan TPA yang pengelolaannya relatif paling bagus di Indonesia saat ini. Entah kalau 3 bulan lagi orang pada berkembang semua, sehingga saya perlu datang ke sini untuk mengunjungi langsung contoh best practices yang bisa kita jadikan benchmarking untuk seluruh kabupaten kota. Kita telah memberikan paksaan pemerintah kepada 343 kabupaten kota. Paksaan pemerintah itu suatu administratif resmi dari pemerintah yang harus dilaksanakan.
Kalau tidak dilaksanakan, maka ada pemberatan sanksi dan pengenaan pidana. Ini sudah kita berikan ke 343 kabupaten kota dan beberapa provinsi se-Indonesia. Sementara itu, pemerintah telah memberikan instruksi resmi kepada 343 kabupaten kota untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan isu lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah, bahkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional selesai pada tahun 2029. Sebanyak 50% sampah terkelola telah masuk dalam target nasional untuk tahun ini. Namun hingga April 2025, baru sekitar 39% yang tercapai. Untuk itu pemerintah pusat telah meminta pemerintah daerah untuk memperkuat pencapaian target ini melalui berbagai instrumen. Andrea Prianto dari Balikpapan melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Klik Indonesia Siang. Akhirnya saya Natasha Paruntu. Dan saya Teguh Fajri mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Membangun desa, mengoptimalkan segala potensi yang ada, mulai potensi alam, sumber daya manusia, hingga kearifan lokalnya.